Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimul a'malus sholihat. Wa 'alan nabi shalawatullahi wa salamuhu azka tahiyyat. Wa 'ala alihi wa ashabihi manabi'ul ulumi wa ajmil hidayat. Amma ba'd. Afahamnaha Sulaimana wa kulan atayna hukma wa ilma. Fasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabb Musa wa Harun, ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bijudikal hifdha wa sadaqal fahmi ya ma'rifatal ilmi wal aqli wal hilmi biaki Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa yassir umurana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan 21 Januari 2025. Nih, keutamaan menghafal Al-Qur'an ya, di dunia dan akhirat. Al-Quran kan ada hubungannya dengan akhirat kan. Nah, sebelum kesini keutamaan menghafal Al-Quran ya, dari sisi Al-Quran itu apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahkan termulia dalam komunitasnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui siapa wasilahnya? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril oleh Allah dijadikan sayyidul malaikat. Ya kan? Pemimpinnya para malaikat. Ya, gara-gara hubungannya dengan Al-Qur'an. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ya. Lalu Al-Quran diturunkan pada satu malam. Ya. Pada satu malam, dan ternyata malam itu pun menjadi malam yang paling mulia ya, Sayyidul Lailah, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar yang apabila ya beribadah di malam Lailatul Qadar itu bandingannya seperti ibadah 1000, bahkan lebih baik. Khairun min alfi syahr. Ya kan? Sekitar 83 tahun kan? Lalu Al-Quran pun setelah disampaikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, itu diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad pun menjadi khairu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya kan? Menjadi sebaik-baik umat.
Tadi malam, kemudian bulan pun, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, bulan itu pun menjadi bulan Sayyidus Syuhur, ya kan? Jadi penghulunya, jadi pemimpinnya bulan-bulan. Itu bulan apa? Bulan Ramadan. Ya. Nah, itu satu bukti dengan Al-Quran, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran tersebut itu akan menjadi mulia, yang paling mulia. Begitu juga tentunya bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya, apabila kita mau berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membaca dan menghafalkan Al-Quran, maka bersiap-siaplah kita untuk menjadi pribadi yang mulia, yang unggul, ya kan, dan ditokohkan, ya. Nah, sehingga ini ada beberapa keutamaan bagi kita yang mau menghafalkan Al-Quran. Yang pertama adalah mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda, ya kan? Ini berbeda dengan membaca Taurat, Injil, ya kan? Membaca Zabur, ya. Membaca Al-Quran itu pahala dan kebaikannya dilipat ganda. Satu huruf, ya, membaca Al-Quran itu dikasih pahala berapa? 10. Al-Fatihah ada berapa huruf? Ayo, Al-Fatihah ada berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Nah, bismillah aja. Berapa huruf? Ba, sin, mim. Ada berapa? Ada berapa? Hah? Gak pernah menghitung. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Ada 19 huruf. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim sekali, ya, tinggal dikalikan pahalanya 19 kali 10. Dapat pahala berapa? 190, ya, 190. Nah, itu bismillah aja. Kalau kata orang Betawi bismillah doang, ya. Gimana kalau bacanya Yasin, bacanya Al-Baqarah, bacanya Ali Imran, bacanya setiap hari 1 juz, ya. Jadi pahalanya dan kebaikannya dilipat ganda. Apalagi bacanya itu sambil dihafal, ya. Nah, itu beda lagi pahalanya, ya, beda lagi. Kemudian berikutnya, bagi orang yang membaca dan menghafal Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, ya. Syafaat di hari kiamat. Ada yang hafal hadisnya? Ya, sebelum nanti saya tampilkan hadisnya, ada yang hafal hadisnya? Yo, ada yang hafal hadisnya? Siapa? Nah, gimana hadisnya? Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya, dan buat siapa namanya? Arkan pertama. Boleh itu banyak. Mendapatkan syafaat di hari. Kemudian berikutnya yang ketiga,
Nah ini, di samping dia mendapatkan syafaat di hari kiamat, bagi orang yang menghafal Al-Quran diberi kesempatan memberi syafaat kepada 10 orang yang ia kehendaki. Ya, orang yang hafid Quran nanti di yaumil akhir diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, untuk menolong familinya, saudaranya, tetangganya atau kenalannya, ya kan? Semuanya. Wah, mana ini si Aisyah? Kok nggak ada di surga ini Aisyah? Apa dia mampir dulu ke neraka? Kemudian ya Allah, saya dulu di Parung Panjang punya kawan namanya Aisyah. Dua-duanya nggak ada ya Allah, ya kan? Di surga nggak ada ini. Tolong ya Allah, saya pengen memberikan syafaat kepada Aisyah dua-duanya. Nah, bisa. Bagi siapa? Bagi orang yang hafidul Quran. Ya. Itu baru 2. Orang tuanya 2, baru 4. Semuanya punya anak 4. Ya kan? Ada tetangganya 10 orang bro. Hello. 10 orang yang akan, ya, kuotanya 10. Jadi orang yang hafid Quran diberi kuota 10 untuk mengentaskan saudaranya, familinya, ya, kenalannya, ya, dientaskan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Itu, ya, hikmah daripada atau keutamaan menghafal Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seperti tadi di awal sudah diungkapkan bahwa apapun yang berhubungan dengan Al-Quran maka akan naik derajat. Gitu. Termasuk antum bisa ada di sini, kita bisa bertemu. Ini wasilahnya Pak. Dahulu Al-Quran kan ada hubungannya dengan Al-Quran. Bahkan banyak orang yang bisa naik pesawat, ya, Saudi ke Mesir, wasilahnya apa? Al-Quran. Banyak orang dikasih hadiah umroh, hadiah haji, wasilahnya apa? Hafidz Quran, ya kan? Jadi Al-Quran akan mengangkat derajat siapapun yang Allah. Kemudian berikutnya, orang yang menghafalkan Al-Quran itu akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, ya, akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Saya pernah testimoni dengan satu keluarga yang menghafal Al-Quran. Kata kawan saya yang hafid Quran itu, yang Ustaz, beliau mengatakan, alhamdulillah dengan saya hafal Quran, suami juga. Ternyata keluarga kami itu, yang saking-sakinah mawaddah warahmah, dalam hal ekonomi itu tidak pernah merasa kekurangan. Jadi alhamdulillah ada aja. Ya. Jadi secara ekonomi hidupnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada orang yang hafid Quran kemudian narik becak gitu? Atau orang hafid Quran 30 juz kuli bangunan, ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ada nggak kira-kira Ustaz? Nampaknya nggak ada ya. Orang hafid Quran ada. Hafid Quran 30 juz kemudian kuli bangunan, ada? Nampaknya nggak ada. Jadi secara ekonomi itu Allah kasih keberkahan jika hidupnya, ya, tak kekurangan dalam
Lalu berikutnya mendapatkan penghargaan di dunia sebelum di akhirat. Ya. Gak usah jauh-jauh ke akhirat dulu dah. Ya. Di dunia aja bagi orang yang menghafalkan Al-Quran itu udah dapat penghargaan dulu. Contoh kalau di dunia pendidikan, ya seperti orang pengen lanjut kuliah, bisa dapat beasiswa, itu sababiannya apa? Hafid Quran. Entah hafid Qurannya 3 juz atau 10 juz atau 30 juz, ya kan? Itu tergantung persyaratan beasiswanya, ya. Ya seperti Ustaz dulu ke Mesir berapa juzan? Minimal berapa juz dulu? 2 juz ya. Saya dulu kuliah S2 di program PKU, Nahdlatul Ulama Kementerian Departemen Agama. Itu syarat untuk dapat beasiswa S2 itu 3 juz waktu itu. Jadi kalau minimal 3 juz itu bisa lolos S2. Ya karena saya pengen kuliah S2 beasiswa, ya kan. Waktu itu bulan Ramadan saya kebut ngapalin 3 juz gitu. Alhamdulillah terjaring juga. Padahal waktu itu nasional 500 yang daftar. Dan kuotanya hanya untuk 25 orang. Dari 500 disaring 25 orang. Alhamdulillah wasilah, ya kan. Sungguh-sungguh ngapalin Quran, ya. Saya pun bisa terjaring lolos S2 beasiswa. Beasiswa. Ya beasiswa dari Kementerian Agama semuanya free. Gitu. Asrama free. Living cost dapat per bulan 1,5. Dulu tahun 2010, beasiswanya 2010. Kamu sudah ada belum 2010? Sudah. Kelas berapa SD? 3 tahun. Ya, tahun 2010 itu living costnya untuk biaya hidup itu 1,5 juta kasihnya. 1,5 juta. Karena gede waktu itu, sampai kawan saya yang masih bujangan itu dia kumpulin buat merit, ya. Buat nikah. Nah itu ya, jadi mendapatkan penghargaan di dunia sebelum ya, belum kalau lomba-lomba kan, musabaqah tahfidz Quran di mana itu kan, nggak dapat juara atau enggak, tetap dapat fasilitas kan, fasilitas, menginap di hotel, pesawat PP, ya kan, dan lain sebagainya. Itu diantaranya keutamaan bagi orang yang menghafal Al-Quran. Berikutnya, diperlakukan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang dicintainya. Jadi spesialis servisnya Allah bagi orang yang menghafalkan Al-Quran itu spesial, ya. Kalau udah spesial, martabak aja mahal, ya kan? Ya. Kalau martabak manis doang mah berapa itu? 7.000 ya, 10.000. Tapi kalau martabak spesial berapa? 35, ya kan? Udah mahal kalau spesial. Jadi orang yang menghafal Al-Quran akan dispesialkan oleh Allah dan orang-orang yang dicintainya. Kakeknya, orang tuanya itu akan merasa bangga dan sayangnya melebihi daripada yang lain bila ada cucunya atau anaknya yang hafid Quran. Ya, pasti itu akan dispesialin. Bahkan ya, kemana dia berinteraksi, bertetangga, ngobrol sama tetangga, atau pergi ke pengajian mana ngobrol sama kawan jamaahnya, mesti yang diceritain siapa? Cucunya. Cucu saya udah hafal 4 juz sekarang, kata yang Tuhan, senang dia.
Mesti itu, ya. Apa-apa untuk cucunya atau anaknya yang hafid, mesti, ya. Jadi akan diperlakukan dengan baik oleh Allah dan orang-orang yang dicintai. Jadi apa ya? Dianggap punya, kalau orang senang koleksi batu aki, ya kan? Nanti ya batu aki, batu ali itu, ya. Cincin, batu cincin itu kan macam-macam tuh, ada merah delima, ada paling kan gitu. Seneng nggak sama batu aki? Ya, pasti itu akan disimpan dengan baik, dirawat. Sama orang yang hafid Quran juga seperti itu, orang tuanya maupun kakeknya dan masyarakat sekitar tentunya akan menghormatinya melebihi daripada penghormatan dia terhadap yang lainnya, akan dispesialisasi. Lalu akan mendapatkan mahkota. Tahu kamu mahkota? Perempuan tuh biasanya suka pakai ini ya, bando itu, tapi berupa mahkota ya. Seperti para raja dan para ratu, itu akan mendapatkan mahkota yang lebih indah dari matahari di dunia. Kamu coba kalau lihat matahari waktu terang benderang di siang hari, ya. Bahkan ada orang kalau lihat matahari suka lihat waktu sunrise, ya kan, waktu sunset, ya kan. Saking apa? Indahnya. Nanti orang yang hafid Quran di akhirat akan dikasih mahkota yang lebih indah daripada matahari. Nanti di akhirat mahkotanya lebih indah daripada matahari. Dan juga akan dikasih jubah karomah, ya kan, jubah kemuliaan. Ya nanti di sana berarti macam para raja dan ratu ya saja. Yang hafid Quran. Ya. Bayangkan mahkotanya lebih indah dari matahari, kayak gimana mencoloknya itu ya. Tidak terbayang seperti apa. Kemudian berikutnya, hati menjadi lebih indah dan tenang. Banyak orang yang sudah merasa nikmat ketika membaca Al-Quran, ya. Itu mereka ketika refreshing itu tidak jalan-jalan lagi mencari tempat yang menurut orang lain indah untuk melihat panorama, entah itu ke gunung atau ke pantai, nggak lagi seperti itu, ya. Kalau dia sudah menemukan ketenangan dengan Al-Quran, dia akan berusaha untuk membaca Al-Quran. Begitu juga sama orang yang hafid Quran, maka dia akan mencari ketenangan supaya hatinya merasa indah, tenang. Itu dengan cara membaca Al-Quran. Gitu. Dan banyak sekali orang yang mereka notabene itu Nasrani atau Kristen atau non Muslim lah, nonis ya. Ketika mereka diperdengarkan Al-Quran, ini hanya diperdengarkan, mereka merasa tenang hatinya, ya kan? Diperdengarkan saja merasa tenang. Itu sering kita lihat di YouTube itu kan ada semacam apa ya, eksperimen bagi orang-orang Barat itu, yang dia dicoba diperdengarkan ayat suci Al-Quran itu kan, itu dia merasa tenang hatinya, ya. Apalagi kita yang sudah bisa baca Al-Quran, mesti akan mendapatkan ketenangan, ya. Ya seperti cerita siapa itu yang artis yang di penjara itu, Angelina Sondakh, ya kan? Angelina Sondakh. Karena dia waktu itu terpuruk
sekali ya kan, Haji Mas Saidnya meninggal, kemudian juga dia di penjara, akhirnya tidak ada tempat kembali dan mengadu kecuali dia baca Al-Quran. Kata dia, dengan membaca Al-Quran saya jadi tenang di penjara. Bahkan sampai dia hafal beberapa juz di dalam penjara. Ya. Tadinya padahal beliau seorang mu'alaf. Orang Kristen masuk Islam. Nah itu memang sudah janji Allah. Ya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu akan mendapatkan ketenangan. Di dalam Al-Quran kan ada ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ingatlah dengan zikir kepada Allah hati akan jadi tenang. Itu zikir. Ada bedanya zikir, baca sholawat dengan baca Al-Quran, itu beda. Ya. Kalau zikir itu kita mengkonekkan sinyal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu zikir. Lain lagi dengan sholawat. Kalau sholawat mengkonekkan hati kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi supaya sinyal kita ini nyambung dengan Rasulullah, maka kita baca sholawat. Ya. Nah, kalau Al-Quran, membaca Al-Quran itu lebih dari itu. Kalau membaca Al-Quran itu kita sedang dialog sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kan? Jadi kalau dialog itu bukan satu arah. Zikir tadi kan satu arah, dari kita ke Allah aja. Sholawat juga sama, dari kita sama Nabi Muhammad saja. Nah, baca Al-Quran itu dua arah, dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran dengan khusyuk, tawadhu, adabnya dipakai, ya, gitu. Itu tentunya akan punya efek magic, ya, tersendiri. Sehingga hatinya bisa merasa nyaman, tenang. Pikiran yang tadinya ruwet itu jadi plong gitu ya, fresh lagi. Nah itu diantaranya ya keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Kemudian berikutnya meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan. Nah ini khususnya bagi para pelajar ini. Jadi para pelajar yang merasa dia kurang pinter gitu ya, atau ketika belajar itu kok nggak masuk-masuk gitu, agak tumpul gitu ini ya, memorinya penuh terus. Itu gimana caranya? Ya, kalau pisau golok itu kan diasahnya pakai apa? Pakai batu asahan, ya kan? Ya kalau otak ngasahnya pakai apa? Ya kalau otak ngasahnya, ya kalau ilmu logika ya Pak harus sering hitung kan, belajar ilmu yang eksak, nanti otaknya akan terasa sendiri. Nah dengan membaca Al-Quran, ya maka konsentrasi dan kecerdasan itu akan meningkat. Saya punya sebuah cerita. Dulu rektor UIN Maliki, UIN Malang ya. Malang itu di Jawa Timur. UIN Malang. Itu Pak Imam. Awal-awalnya beliau beranggapan atau punya asumsi begini, ngapain ya ngapalin Quran? Kan ngapalin Quran buat diri sendiri aja, tidak untuk orang lain. Dia awal-awalnya punya asumsi seperti itu, sehingga dia kurang respect dengan mahasiswa-mahasiswa yang program menghafal Al-Quran. Ternyata lambat laun
ya, beliau mulai terbuka. Setelah beliau melakukan pengamatan, penelitian, ya, beliau perhatikan ternyata mahasiswa-mahasiswi yang program tahfidz itu lebih banyak berprestasi dibanding mahasiswa yang tidak program tahfidz. Atau rata-rata yang juara di kampus itu mereka yang hafidz Quran, ya, yang hafidz Quran. Kemudian dari situ, ya, akhirnya beliau membuat kesimpulan ulang, direvisi itu kesimpulan beliau itu. Yang tadinya ngapalin Quran gitu kan, akhirnya beliau membuat program bahwa masuk ke UIN Maliki, ya, Malik Ibrahim Malang itu bisa beasiswa, bisa gratis bagi mereka yang hafidz Quran, ya. Bagi mereka yang hafidz Quran 30 juz itu free, gratis, digratisin, ya. Nah, sehingga dari situ, ya, mulai itu banyak alumni-alumni pesantren yang masuk kampus UIN Malang untuk mendapatkan beasiswa itu, beasiswa dari UIN Malang, ya. Nah, itu diantaranya bahwa orang yang hafidz Quran, ya, membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu bisa meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan. Jadi kalau kamu merasa, ya, kalau antum merasa agak loadingnya ya kan, loadingnya lama gitu, ya, orang lain sudah i7, ya, kamu masih Pentium 1 aja gitu, ya. Nah, itu mulailah program tahfidz Quran, ikutin, ya. Insya Allah itu nanti akan menambah kecerdasan. Jadi sehingga kalau antum sudah ikut program tahfidz itu udah tepat sekali, ya, itu untuk supaya ya tambah cerdas, ya, di sekolahnya. Lalu berikutnya, ya, sebelum ke hadis-hadis, boleh dibaca ini 1 sampai berapa ini? Ada berapa ya? 10, ya. 10 keutamaan menghafal Al-Quran. Nah, coba dibaca dulu dah, ya kan? Ini siapa nih? Halo, siapa nih? Itu yang penting, yang belakang ngaji siapa? Nah, Igo, boleh Igo maju ke depan, Igo. Dibaca ya. Silakan Igo. Langsung aja maju ke sini. Silakan dibaca yang keras. Keutamaan menghafal Quran di dunia dan akhirat. Mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Mendapatkan syafaat di hari kiamat. Diberikan kesempatan memberi syafaat kepada 10 orang yang ia kehendaki di akhirat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, mendapatkan penghargaan di dunia sebelum di akhirat, diperlakukan dengan baik oleh Allah dan orang-orang yang dicintainya, mendapatkan kota yang lebih indah dari matahari dan juga karomah, hati menjadi lebih indah dan tenang, meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan. Ya, setelah antum tahu ini keutamaan menghafal Al-Quran,
Kira-kira mau stay di program tahfidz Quran atau mau keluar? Stay kan? Itu. Stay. Jadi bahkan dalam Al-Quran ada kan faliyatana fasil mutana isul, ya kan? Al-munafasa itu sama dengan al-musabaqah maknanya. Apa itu musabaqah? Berlomba-lomba, ya. Faliyatana fasil mutana mestinya berlomba-lomba ini untuk mendapatkan keutamaan ini, ya. Jadi stay terus. Adapun ada halangan, rintangan, ya udah itu udah biasa, ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu pasti ada ujiannya, ya kan? Nah, kalau nggak ada ujian, nggak ada rintangan, ya rewardnya pun biasa-biasa aja, bahkan nggak ada rewardnya. Nah ini semuanya ya berlandaskan beberapa hadis nih ya. Di antaranya yang pertama hadis ya, kelihatan gak nih? Hadasana Abu Khalifata. Sana ini singkatan dari hadasana. Kalau kamu belajar mushol hadis ya, sana ini singkatan dari hadasana. Hadasana Abul Walid At-Tayalisi, hadasana Hammam an Qatadata an Anasin an Nabi Musa al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, kalau alumni Yaman gal gitu, gal Rasul. Ya. Nah itu tadi rawinya ya. Sekarang matan hadisnya. Tadi sanadnya itu. Sekarang matan hadisnya. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, kamasalil utrujah, seperti utrujah, buah utrujah. Utrujah itu seperti apa? Ta'muha thayyibun, rasanya enak. Warihuha thayyibun, dan baunya juga wangi. Buah apa? Ya banyaklah buah yang rasanya enak, harum wanginya, banyaklah. Jeruk juga sama kan? Jeruk bisa, meskipun makna utrujah ini kalau di kamus maknanya limo, gitu kan? Tapi kan limo enggak ini apa namanya, rasanya agak pahit-pahit gitu kan limo. Nah, bisa dimaknai yang lain ya, seperti jeruk itu kan wangi terus. Atau yang suka durian ya, enak ya durian kan, baunya ya bau durian ya kan, rasanya juga enak durian ya. Nah itu perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran. Bagaimana orang-orang mukmin yang tidak mau baca Al-Quran? Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamasalit tamrod. Orang mukmin nggak mau baca Al-Quran itu seperti kurma, ya. Kurma itu bagaimana? Ta'muha thayyibun wala rihala. Rasanya enak tapi nggak ada wanginya, ya. Gitu. Kurma kan nggak ada wanginya biasanya. Ya selain kurma mungkin bisa rambutan, kan gak ada wanginya rambutan, tapi enak. Duku juga gak ada wanginya. Ya, salad gak ada wanginya tapi enak, gitu kan? Manggis. Nah itu perumpamaan orang mukmin yang tidak mau baca Al-Quran. Sekarang bagaimana kalau orang kafir yang gak mau baca Al-Quran? Wa masalul fajiril ladzi yaqra'ul Quran kamasalir raihan. Orang kafir tapi baca Quran, ya, itu seperti roihana. Roihana itu rihuha thayyibun wa ta'muha murun. Wangi tapi rasanya pahit. Buah apa kira-kira?
Wangi tapi rasanya pahit. Seperti buah apa? Bukan buah busuk. Ya, buah apa? Buah apa coba? Wanginya doang tapi rasanya pahit gitu. Ya. Kalau roihana di kamusnya artinya kemangi, tapi kan kemangi enak ya kan? Wanginya kemangi kayak kemangi, pahit. Ada beberapa buah yang wangi tapi pahit. Sementara orang yang kafir dia nggak mau baca Al-Quran. Kamathalil hamdolah kok muhamurun walari halah. Ya, seperti hamdolah, rasanya pahit dan tidak ada wanginya. Macam buah pari, kamu tahu nggak buah pari? Pare, ha? Ya pare itu ya, yang panjang, ya panjang ada apa? Ada kembangnya, ada gerigi-geriginya gitu ya. Itu pare, tahu kan pare kan? Rasanya pahit kan? Nggak ada baunya juga. Nah itu perumpamaan orang kafir dan tidak baca Quran. Nah ini hadis dari Abi Musa al-Asy'ari. Ada lagi hadis lain. Nah ini yang sudah familiar biasanya hadis ini. Ya, hadis dari Aisyah dari Nabi SAW. Qol masalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa hafidun lahu. Nah ini perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia hafal. Seperti antum nih, ya kan? Udah hafal 1 juz, 2 juz, ya, atau udah hafal 15 juz, ya kan? Atau hafal juz 30 aja. Nah ini ma'as safaratil kirami. Itu dia beserta para malaikat yang mulia. Jadi berkawannya sama siapa? Para malaikat. Jadi orang yang hafid Quran itu kawannya para malaikat. Wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun. Orang yang membaca Al-Quran dan dia kesulitan membaca Al-Qurannya. Kalau redaksi hadis yang lain bahwa ia ta'un, gitu kan? Nah, dia terbata-bata baca Qurannya, masih belajaran gitu ya. Itu tetap dapat pahala. Falahu ajroni. Dia dapat 2 pahala. Nah ini hadis yang populer yang insya Allah antum sudah hafal ini. Hafal kan? Ada yang sudah hafal di sini? Nah, coba dibaca sama-sama. Hadatsana Syu'bah. Terus Hadatsana Qatadah qala sami'tu Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisun hasanun sahih, ya. Udah sahih, hasan. Ini nanti anda kalau belajar mushol hadis ya kan akan dikasih ini definisi ini hadis hasan, hadis sahih. Nah, lalu berikutnya hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Ya, orang yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an atau kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu dikasih 10 poinnya. Ya, satu kebaikan dikasih 10 poinnya. Seperti tadi, bismillah ada 19 huruf. Ya, berarti dapat 19 kebaikan. Nah, poinnya dapat 190. La aqulu alif lam mim harfun. Nah, Rasul tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Karena alif lam mim itu ada berapa huruf? Ada 3 sebenarnya kan? Jadi lakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi dihitung per huruf bukan per kata, ya. Nah, setiap huruf itu dapat 10. Kemudian hadis yang lain, ini hadis dari Abi Umamah, ya. Nah, seperti tadi yang dibacakan oleh siapa? Arkan, ya. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi yaumal qiyamah. Karena Al-Qur'an nanti akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, ini ada yang tulisannya syafi'an, ya, pakai ya, ada yang syafi'an, ya, punya makna yang sama. Ini sama-sama isim fa'il. Ada syafi'an ikut wazan fa'ilun, ada syafi'an alifnya hilang diganti ya di sini. Syafi'an ikut wazan fa'ilun, ya, artinya sama. Orang yang mendapatkan syafaat. Terusannya wa'alaikum bizahrain, ya. Dan jagalah oleh kalian zahrain. Apa itu zahrain? Al-Baqarati wa Ali Imran. Yaitu surat ya, Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Itu disebut zahrain. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Nah, nanti di hari kiamat surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu, ya, akan menjadi 2 awan yang menaungi orang yang membaca 2 surat di hari kiamat. Ketika matahari didekatkan cuma sejengkal itu kan, nah, itu nanti kita akan ada yang menaungi, ya, berupa awan dari hasil kita membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, kemudian dipercepat saja karena udah mahal. Hadis berikutnya dari Sahal bin Mu'adz al-Juhani, dari bapaknya. Anna Rasulullah SAW, ini qala man qara'al Qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, kul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah, ya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, ya, dipakaikan mahkota. Dauhu ahsanu min da'i syamsi fi buyutid dunya, ya, yang cahayanya itu lebih baik daripada cahayanya matahari, ya, di kehidupan dunia. Nah, ini ada hadisnya, ya kan? Ada hadisnya. Maka masa kita nggak percaya ada hadisnya, ya kan? Ini Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa memakaikan mahkota untuk kedua orang tua, ya kan?
dengan wasilah menghafal Al-Quran. Nah, lalu ini yang terakhir, hadis tentang ahlinya Allah, ahlul lillah, ya, ahlinya Allah atau keluarganya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari manusia, ya. Tapi antum jangan punya konotasi keluarga itu berarti Allah punya istri, punya anak gitu. Jangan punya konotasi begitu, ya. Itu. Jadi seperti ini, pokoknya keluarga besar pondok pesantren tahmilul Quran. Emang pesantren beranak? Kan enggak. Ya enggak? Itu. Ya dianggap keluarga itu berarti ya dianggap orang-orang yang dekat, ya kan? Orang-orang yang dekat. Nah, keluarganya Allah dari manusia siapakah? Ya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Ya. Qala hum ahlul Quran. Nah, Rasul menjawab, ahlinya Allah, keluarganya Allah, familinya Allah dari manusia adalah ahlul Quran. Ahlullahi wa khassatuhu. Maka orang yang ahli Al-Quran artinya dia senang berinteraksi, membaca dan menghafal Al-Quran, maka dia akan menjadi keluarganya Allah dan orang-orang yang spesial, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu. Maka kalau kita ingin menjadi keluarganya Allah, orang-orang yang dispesialkan oleh Allah, nah, kita harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, ciri-ciri orang yang ahlul Quran itu yang pertama, selalu bersemangat dalam melaksanakan semua amal soleh yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang kedua, tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh dengan tidak menunda-nundanya. Nah, ini ciri ahlul Quran. Kemudian yang ketiga, ciri ahlul Quran, mudah tergugah untuk beramal soleh. Jadi ada orang kan yang diajak kebaikan itu kan susah, ada kan? Tapi kalau orang yang ahli Quran, ya, senang berinteraksi dengan Al-Quran, baik membaca maupun menghafalnya, itu mudah, diajak baik itu mudah, gitu, ya. Karena hatinya udah lembut dengan Al-Quran. Gitu. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya yang tergolong menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran, sehingga nanti di hari kiamat menjadi ahlullah wa khassatuh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa ya untuk kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum semuanya. Fahimtum? Baik, intahina ilauna wa nahtadi bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.